Jadi dari 3 ayat ini kesimpulannya ya, pertama Allah memerintahkan kepada kita pertama untuk apa? Berbuat apa? Berbuat baik. Yang kedua, mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Yang ketiga, berbuat baik, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, membalas keburukan orang itu dengan kebaikan. Saya ulangi lagi ya supaya paham ya, dengerin. Dari 3 ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu apa? Satu, berbuat baik. Dua, mengajak orang untuk berbuat baik. Tiga, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk atau membalas keburukan dengan kebaikan. Contoh berbuat baik. Nah, kamu contoh berbuat baik itu apa? Namamu siapa? Vino, namanya Vino. Vino, coba berikan satu contoh berbuat baik. Nah, contoh berbuat baik apa? Misalnya apa berbuat baik itu? Menolong orang atau menolong teman ya. Misalnya ada temannya lagi sakit gitu kan, pengen minum obat gitu kan. Nah, kemudian kita ngambilin air minum, kasih ke dia untuk dia minum obat. Itu namanya berbuat baik, menolong teman kita. Nah, itu yang pojok siapa namanya? Usman. Contoh berbuat baik apa? Tadi udah menolong teman yang sakit. Cari yang lain, contoh berbuat baik. Apa? Ngasih jajan teman. Nah, itu bagus tuh. Jadi temennya misalnya nggak punya duit gitu kan ya. Kita punya duit 10.000 tuh. Jangan dibeliin jajan 10.000 buat kita sendiri, tapi ada misalnya teman kita dibelikan permen atau kue seharga 1.000 atau 2.000 kasih ke dia, yang 8.000 untuk kita. Itu namanya berbuat baik. Nah, itu yang pojok siapa namanya, baju hitam? Noval. Contoh berbuat baik apa? Coba pikir dulu, contoh. Kasih contoh aja satu perbuatan baik. Ngasih apa? Itu tadi udah, ngasih jajan, ngasih makanan, nolong temennya yang sakit. Yang lain lagi, apa? Berbuat baik. Kan banyak perbuatan baik kan? Mendoakan teman, mendoakan teman. Itu juga berbuat baik. Kalau kita nggak bisa nolong teman kita, kalau kita nggak bisa ngasih kue ke teman kita, paling tidak kita berbuat baik dengan cara mendoakan teman kita, gitu kan? Misalnya ini ada teman kita lagi mau ujian, maka kalian bilang ke temannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ujiannya, gitu kan? Sambil kita doakan, ayo kita baca Al-Fatihah. Nah, gitu kan? Oh iya, mumpung ingat ya, karena saya kemarin janji ada teman yang donatur memberi sumbangan ke pesantren. Nah, dia minta dibacakan Al-Fatihah untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Kita bacain ya, sebentar ya. Mana ini namanya ini? Nah, ini. Nama ibunya ya, nama ibunya Julaikha binti Abu Bakar, sudah almarhum. Julaikha binti Abu Bakar. Kita doakan semoga sedekah yang diberikan beliau ke pesantren itu bisa mengalir pahalanya kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya.
ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususon ila ibu Julaikha binti Abu Bakar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kamu yang suka ketawa. Nah, itu. Siapa namanya? Abim. Abimanyu, Abimanyu. Oh, ganteng banget nih Abimanyu nih. Nah, sekarang Abimanyu, contoh perbuatan baik apa? Buat satu contoh perbuatan baik. Hah? Udah tadi memberi makan, memberi kue, memberi jajan. Udah yang lain, contoh yang lain. Kan banyak perbuatan baik. Kamu berbuat baik, contohnya apa? Apa contohnya? Apa? Jajanin teman, udah tadi juga udah jajanin teman. Yang lain, berbuat baik kan banyak perbuatan baik kan? Apa? Bantuin teman yang kesulitan pelajaran, ya boleh. Jadi kalau ada teman ya yang kesulitan pelajarannya, maka kalian bantuin, nah, ngajarin. Jadi jangan pelit ya, jangan pelit. Mentang-mentang kamu pinter gitu ya, kemudian nggak mau ngajarin teman yang lain. Nah, bukan begitu. Tapi kalau kita bisa, kita udah lebih dulu bisa, maka kita ajarkan. Ya, itu namanya perbuatan baik. Jadi kita di dalam ayat ini, yang pertama kita berbuat baik. Yang kedua apa? Mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak temannya untuk berbuat baik. Contoh mengajak teman untuk berbuat baik itu apa? Bentar. Ini sampingnya itu ya kamu. Contoh ngajak teman berbuat baik itu apa? Contoh aja. Gimana contohnya? Mengajak teman berbuat baik atau ngajak orang berbuat baik? Ngajak tahajud. Pintar ya. Jadi ngajak tahajud. Misalnya kalian sudah bangun terlebih dahulu, temennya masih tertidur gitu kan? Maka kita ngajak, bangunin teman kita, ayo tahajud yuk, tahajud, udah waktunya tahajud. Maka itu adalah kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Tapi ngajaknya juga harus baik ya. Ngajaknya juga harus baik. Jangan ngajak tapi disiram seember air terus gitu kan. Ayo tahajud, tahajud, bukan begitu. Tapi ngajaknya dengan cara yang baik, dielus-elus gitu kan. Dielus-elus, ayo kita tahajud gitu kan. Nah, boleh dicubit-cubit sedikit nggak apa-apa, tahajud. Tahajud gitu kan. Nah, tapi nggak boleh secara kasar ya, nggak boleh secara kasar. Satu lagi kamu ya, contoh mengajak orang berbuat baik itu gimana? Contoh, ngajak sholat, tadi udah tahajud. Yang lain ngajak apa? Ngajak membaca Al-Quran. Ngajak membaca Al-Quran. Daripada kalian main, ayo kita tilawah yuk baca Al-Quran. Ayo kita ngapalin yuk. Ngapalin Al-Quran. Itu ngajak teman berbuat baik. Kalau ngajak teman main PS, berbuat baik gak itu? Siapa ya? Siapa yang pernah ngajak temennya main PS? Angkat tangan. Naudzubillah ya, nggak boleh yang gitu-gitu. Ngajak temennya untuk main PS itu bukan ngajak perbuatan baik. Ngajak temennya untuk
waktu pelajaran untuk jalan-jalan. Waktu pelajaran ngajak-ngajak temennya untuk jalan-jalan. Itu berarti bukan ngajak untuk kebaikan. Itu bukan yang dimaksud dalam ayat ini ya. Kemudian yang ketiga, tadi kan udah ya, berbuat baik, ngajak temennya atau orang lain untuk berbuat baik. Yang ketiga apa? Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, atau membalas keburukan teman atau orang dengan kebaikan. Contoh gimana? Contoh untuk perbuatan yang membalas keburukan teman dengan kebaikan. Contohnya seperti apa? Kamu yang itu. Sana. Ya kamu. Tuh, ya. Siapa namanya? Ya, kamu. Siapa? Juel. Juel. Ya, ayo. Juel. Contoh berbuat baik kepada teman yang berbuat buruk, atau contoh membalas keburukan dengan kebaikan. Contohnya gimana? Ayo, Juel. Yang keras suaranya. Kalau nggak dipanggil ke sini pakai mic nanti. Ayo, contoh membalas perbuatan buruk dengan kebaikan. Apa? Gimana? Orang lagi susah, menolong orang susah itu namanya. Orang yang berbuat buruk, kita berbuat baik. Contohnya gimana? Gimana? Contoh kita membalas perbuatan buruk teman dengan kebaikan. Ayo Zel, gimana? Misalnya temenmu ngapain? Misalnya temenmu ngeledek kamu. Misalnya temennya ngeledek ke Zel. Terus kamu ngapain? Balasnya gimana? Jadi membalas perbuatan buruk teman dengan perbuatan yang baik. Contohnya gimana kamu? Misalnya temanmu nyoret-nyoret bukumu, maka kamu bilang apa? Mendoakan ya. Ya Allah, semoga orang yang mencoret-coret buku saya ini menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang soleh. Itu berarti kita membalas perbuatan buruk seseorang dengan kebaikan. Ini adalah akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi lagi, jadi ada 3 tadi perbuatan. Yang pertama kita berbuat baik, ya. Yang kedua mengajak orang lain berbuat baik. Yang ketiga membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, di dalam tafsir ini Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan bahwa apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan ini, itu setan itu nggak suka, setan itu tidak suka, maka kita itu harus melakukan satu hal, yaitu apa? Meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan setan, ya. Dengan cara apa meminta perlindungan dari keburukan setan itu? Dengan mengucapkan isti'adzah atau ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena apa? Karena di sini disebutkan
li syiddatil adawati bainahu wa baina abihi Adam min qabli. Karena ada permusuhan yang sangat kuat antara Nabi Adam dengan setan. Makanya kita hari-hari itu harus meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan dengan cara mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kami berlindung. A'udzubillah, kami berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Karena setan itu akan selalu menggoda kita. Kita sudah berbuat baik nih, kita bantuin teman. Kita sudah berbuat baik nih, kita sholat, kita baca Quran. Tapi nanti setan akan menggoda kita. Contoh santri biasanya digodanya itu gini. Sudah pinter-pinter nih, sudah pinter-pinter menghafal Quran, sudah pinter-pinter menghafal Quran, sudah pinter-pinter sholat tahajud, sholat duha, dijaga. Nanti digoda sama setan. Pas dia ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu pakai sabun, dia nggak bawa sabun lagi, kehabisan sabun nih. Nah, ini kan ada sabun temen, nggak apa-apa, kan aku udah ngaji, dia juga teman baikku. Nah, akhirnya pakai sabun temennya tanpa izin. Nah, digodanya begitu tuh. Mula-mulanya begitu. Lama-lama dia pakai pasta gigi temennya. Nah, ini kan ada pasta gigi Pepsodent ini, pakai tanpa izin temennya. Ini godaan santri nih. Pakai aja itu akhirnya pasta gigi. Lama-lama dia sikat giginya hilang. Sikat gigi temennya juga dipakai itu. Oh, naudzubillah. Nanti bajunya, kayaknya baju temanku ini bagus banget nih, gitu kan. Temennya lagi pulang, dia di pesantren sendirian, dipakai itu baju temennya. Naudzubillah. Itu godaan dari setan. Sudah pinter-pinter, sudah berbuat baik, tetapi tetap akan digoda oleh setan. Sudah pinter-pinter ini sholat tahajud, gitu kan? Nah, malam-malam udah sholat tahajud. Nanti digoda sama setan. Kamu kan udah sholat tahajud, udah capek-capek, masih ngantuk, udah tidur aja deh, gitu kan? Ada adzan subuh, nggak apa-apa. Tadi udah sholat tahajud, nanti sholat subuh terlambat juga nggak apa-apa. Kata setan begitu. Akhirnya dia sholat tahajud, tetapi tidak sholat subuh berjamaah. Naudzubillah. Kamu kan semalam belajarnya sampai malam banget. Akhirnya dia ngajinya terlambat. Pas halaqah ngaji terlambat. Pas halaqah pun akhirnya dia ngantuk-ngantuk sambil tidur-tidur gini. Nah, setan juga bisikin, nggak apa-apa. Kamu ngantuk-ngantuk, kamu tidur kan karena semalam kamu sholat tahajud. Karena semalam kamu tasmik Quran, kan nggak apa-apa sekarang ngantuk-ngantuk sedikit. Nah, akhirnya tidur akhirnya ikut taklim, ikut pengajian, ikut halaqah, tapi sambil tidur. Digoda terus sama setan. Jangan salah, yang sudah berbuat baik pun akan terus digoda oleh setan. Pas ngaji taklim begini, nah, akhirnya ngerumpi sama temennya, ngerumpi ke kiri ke kanan gini. Si Anu itu kok begitu sih, si Anu begitu. Akhirnya si ini nanggapin. Nah, akhirnya dia sampai 1 jam ngaji itu nggak tahu materinya apa, taunya ngerumpi aja sama temennya kan, kiri kanan ngerumpi kiri lagi, kanan lagi, seolah-olah ngaji, tapi digoda oleh setan. Itu kita yang berbuat baik pun akan selalu digoda oleh setan. Maka caranya gimana? Cara supaya kita tidak tergoda oleh setan itu, kita ajak yang lainnya untuk berbuat baik. Tadi kan, 1 berbuat baik, yang kedua mengajak orang lain untuk berbuat baik. Contohnya gimana? Kalau misalnya ada temennya pas ngaji, nah, dia ternyata sibuk ngerumpi, maka nggak usah ditanggapin rumpiannya, dibilang aja kita lagi ngaji, jangan ngobrol
sendiri. Dah, kita aja diem. Nah, itu berarti kita baiknya diem, dengerin ya, ngaji. Berarti kita sudah mengajak teman kita untuk berbuat baik. Sekarang membalas keburukan dengan kebaikan. Siapa yang pernah membalas keburukan dengan kebaikan, angkat tangan. Ya, ujung dulu. Nah, contoh yang kamu sudah pernah lakukan seperti apa? Membalas keburukan teman dengan kebaikan. Contoh yang kamu pernah lakukan. Gak apa-apa, dicontohin aja supaya kita bisa memberikan tahu bagaimana contohnya. Membalas keburukan dengan kebaikan. Contohnya seperti apa? Terus gosok siwak. Enggak. Gosok. Terus ada temen yang gosok. Terus kamu apain? Diapain? Didoain. Oh ya. Ada temen yang gosok apa? Gosok sandal. Gosok sandalmu. Nah, kamu doakan. Nah, itu berarti membalas keburukan temen dengan perbuatan baik. Jadi ada teman kamu yang kamu tahu itu dia pakai sandalmu tanpa izin. Kalau di dalam ilmu tasawuf ini, ajaran tafsir ini, kita membalas keburukan teman dengan kebaikan. Maka teman yang pakai sandal kita itu, ya, itu didoakan. Kita doakan, ya Allah, semoga teman saya ini menjadi anak yang soleh, solehah, yang rajin. Kalau enggak, nanti kalian akan mendoakan dengan keburukan. Sandalku dipakai, katanya. Nanti ini biar kepleset, katanya. Biar kepleset, patah kakinya. Berarti itu mendoakan orang yang berbuat jahat dengan kejahatan. Itu yang tidak boleh. Yang dianjurkan itu, yang disuruh itu, yang diperintahkan itu membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada teman kita yang pakai sabun kita, aduh sabunku kok cepet habis ini. Kita doain, ya Allah, semoga temanku yang pakai sabun ini menjadi hatinya menjadi bersih, sebagaimana juga kulitnya menjadi bersih karena pakai sabun saya. Jadi saling mendoakan dan saling berbuat kebaikan. Maka setelah itu semuanya, supaya kita selamat dari godaan setan, maka kita selalu untuk mengucapkan ta'awudz atau isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengapa kok begitu? Kita kok sudah berbuat baik. Mengapa kok kita harus tetap ta'awudz? Kata Imam Ibnu Katsir, li syiddatil adawati bainahu wa baina abihi Adam min qabli. Yaitu karena memang ada permusuhan yang sangat kuat antara Nabi Adam dengan setan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaiton, janganlah kamu tertipu dengan setan. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana setan itu telah mengeluarkan bapak ibumu minal jannati, dari surga. Ceritanya gimana kok bisa Nabi Adam dikeluarkan oleh setan dari surga? Nah, jadi dulu itu Nabi Adam itu terlahirnya di surga, diciptakannya di surga. Jadi kita ini
anak turun Nabi Adam. Berarti kita ini sebenarnya rumah kita yang asli itu adalah rumah di surga. Kemudian Adam memiliki istri. Siapa nama istrinya? Hawa, Siti Hawa. Nah, maka bahagialah mereka suami istri di surga, bahagia. Tapi setan ini tidak mau melihat Adam dan Hawa ini bahagia. Maka dia menggoda, digoda terus. Maka suatu hari, jadi di surga itu tidak seperti di dunia ini. Di surga itu nggak ada sholat. Jadi Adam itu nggak disuruh sholat sama Allah. Nggak ada puasa, nggak disuruh puasa. Nggak ada disuruh nanam-nanam, nggak ada. Karena di surga itu enak. Kalau makan tinggal minta. Jadi Adam sama Hawa itu di surga itu kalau lagi lapar itu tinggal, ya Allah saya mau makan. Kemudian saya mau anggur yang enak-enak itu, yang anggur yang hijau-hijau sama anggur yang merah-merah itu. Begitu Adam ngomong begitu, itu langsung datang itu anggur itu di surga itu. Gitu anggur itu datang sendiri dengan dahannya, dahan anggurnya. Nah, udah di depan, tidak di dalam piring begitu, tapi langsung di depan tangkainya, langsung anggur yang enak-enak itu tinggal dipetik-petik. Nah, itu di surga. Ya Allah, saya udah bosan anggur, anggurnya langsung pergi sendiri. Saya mau sate, ya Allah, sate kambing sama sate ayam. Langsung tuh datang itu, ceret itu di depannya sate. Makanlah sate Adam sama Hawa kan. Nah, begitu dan di surga itu nggak ada nggak ada pipis. Jadi nggak ada kenyang, nggak ada kentut nggak ada. Jadi semuanya enak, makan habis, makan bosen sate. Ya Allah aku bosen sate. Nah, langsung satenya itu pergi. Aku tuh pengen ini ya Allah, pengen cireng. Nah, datang cireng, makan cireng. Ya Allah saya pengen es buah, datang es buah. Jadi surga itu begitu enak. Ya Allah saya pengen naik mobil terbang. Nah, langsung datang itu mobil terbang, naik tuh keliling berdua Adam dan Hawa di surga. Apalagi pokoknya di surga itu minta apa saja itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kan susah kan? Mau makan harus masak dulu, harus beli dulu, nyari dulu gitu kan. Mau minum teh jumbo aja harus jalan ke depan gitu kan ya. Beli nyari pun nyari yang hari Jumat lagi promo, gitu kan. Harganya murah katanya. Karena masih di dunia, maka kita semuanya harus bercita-cita untuk masuk ke surga. Jangan ada yang mau bercita-cita di dunia terus ya. Cita-citanya harus masuk ke surga. Cara masuk ke surga gimana? Caranya hanya dua, iman dan amal soleh. Perbanyak iman, perkuat iman, dan perbanyak amalan-amalan soleh. Sama ini, jangan tergoda oleh setan. Nah, Adam dan Hawa di kehidupan surga yang sudah sangat nyaman itu, setan itu di setan nggak bisa masuk surga, maka dia dari samping-samping surga itu bisik-bisikin terus saja, bisik-bisikin terus. Nah, Allah kemudian memberikan satu aturan di surga. Wala taqrabu hadhihi syajarata. Wahai Adam, Hawa, kamu jangan mendekati pohon ini. Pohon apa namanya? Pohon khuldi. Nah, pohon khuldi. Tapi setan pinter. Setan pinter. Maka Adam dan Hawa digoda terus. Pertama digoda itu dari Hawanya. Hawa, kamu tahu nggak? Itu pohon itu ya, pohon keabadian. Kalau kamu bisa makan buah pohon itu,
maka kamu akan abadi di surga. Kata setan iblis. Setan dan iblis itu sama. Iblis itu nenek kakek moyangnya setan. Maka digoda terus sehari nggak mempan, besoknya datang lagi, goda lagi. Hei Hawa, kamu tuh jangan bodoh seperti suamimu Adam itu, jangan bodoh. Dia nggak tahu itu. Kalau kamu bisa deket pohon itu, ambil buahnya, kamu nanti akan hidup selama-lamanya di surga. Tapi kalau kamu nggak mau makan buah itu, nanti kamu akan dikeluarkan itu dari surga. Terus begitu. Hawa awal-awalnya Hawa nggak mau. Enggak itu kan nanti suami saya marah, kan? Tapi lama-lama berapa hari terus digoda, akhirnya kena juga. Pertama dari Siti Hawanya digoda. Bener emang kalau makan buah itu bisa kekal di surga. Iya bener, kamu sih nggak percaya, udah dibilangin juga gitu kan. Nggak mau gitu kan, awalnya gitu kan Siti Hawa kan. Kamu nggak tahu sih, rasanya itu enak banget, manis, membuat tubuh kita jadi kuat, jadi sehat. Nanti kamu yang udah menua jadi muda lagi makan buah itu. Digoda terus sama setan. Lama-lama itu Hawa itu mendekati buah tersebut, mendekati pohon tersebut. Akhirnya Adam pun ngikut sama istrinya, ngikut. Akhirnya dalam satu riwayat Israiliyat itu riwayat yang nggak punya dasar, disebutkan bahwa Hawa itu memakan dua buah. Kemudian Adam memakan satu buah. Akhirnya dimakan, ditelan. Adam nelennya sampai di sini katanya jadi jakun ini. Maka kemudian karena Adam dan Hawa itu memakan buah tersebut, kemudian Allah perintahkan mereka untuk keluar dari surga. Akhirnya setan senang, ya tepuk tangan setannya kan, sukses menggoda Adam dan Hawa. Nah, maka itulah disebut sebagai permusuhan abadi antara Adam dan Hawa. Suratnya ini, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak-anak Adam, anak-anak Adam itu kita ini, anak Adam. Janganlah kamu tertipu dengan syaitan. Sebagaimana dulu setan itu mengeluarkan bapak dan ibumu dari surga. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh, maka jadikanlah dia itu musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya tujuan dari setan itu adalah untuk terus menggoda kalian sehingga kalian itu menjadi penghuni neraka. Jadi kita itu akan terus-menerus digoda oleh setan sampai kita meninggal. Jadi kalau ada orang yang mau meninggal, itu setan itu ada di samping dia, terus-menerus menggoda dia. Jangan sampai dia nanti meninggalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena orang yang meninggalnya itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
orang yang di akhir hayatnya kalimat ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan kalau ada orang yang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah kemudian masuk surga, itu setan itu sedih. Setan itu sedih dan marah. Dalam satu riwayat itu sampai menaburkan pasir ke kepalanya. Berarti dia gagal menggoda orang ini. Hari ini setan itu senang karena sangat banyak orang yang meninggal tetapi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba, dari 7 miliar manusia itu sekarang yang dia muslim itu berapa orang? Sekitar 1,5 doang. 1,5 sampai 2 miliar manusia itu yang Islam. Berarti itu kalau 7 taruhlah muslim itu 2 miliar. Berarti dari 7 miliar itu 5 miliar manusia itu langsung begitu meninggal langsung masuk neraka. Karena mereka nggak punya kalimat la ilaha illallah. Bayangin, setan berarti udah seneng banget kan dia kan? Karena dia sudah bisa menggoda. Dari 7 miliar itu 5 miliar udah langsung masuk neraka. Kalau hari ini kiamat nih, jedor kiamat gitu, maka 5 miliar orang udah langsung masuk neraka. 2 miliar manusia yang muslim nanti akan dihisab dulu. Dicek sholatnya. Sholatnya bener nggak? Ada nggak muslim yang sholatnya cuman setahun 2 kali? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ada nggak? Ada kan? Ada. Ada nggak muslim yang sholatnya cuma seminggu sekali? Ada nggak? Ada. Dia itu KTP-nya Islam, tapi sholatnya seminggu sekali, sholat Jumat. Ada nggak yang sudah sholat Jumat, yang sudah sholat ini? Ada nggak muslim yang sholatnya itu cuma sehari 1 kali? Pas ingat. Nah, pas ingat. Ada nggak? Ada. Karena lagi sibuk di jalan, lagi sibuk kerja, sholat duhurnya hilang. Sholat subuh karena mau ngejar kereta nggak pakai sholat subuh, langsung berangkat. Sholat duhur karena masih sibuk. Sholat asar juga kayak gitu, masih sibuk. Sholat maghrib karena dia lagi macet, kena macet di jalan. Akhirnya hanya 1 kali aja dia sholat isya. Pas sudah nyampe rumah, daripada nggak sholat mau tidur, sholat dulu. Nah, gitu kan? Ada itu orang Islam yang seperti itu. Dihisab dulu itu semuanya. Maka dalam satu riwayat hadis, orang yang pernah meninggalkan 1 kali sholat fardu ya, pernah meninggalkan 1 kali sholat fardu, itu wajib namanya dicantumkan di pintu neraka. Tertulis itu. Misalnya namanya Alex. Alex, minggu ini dia nggak sholat 1 kali, nggak sholat. Nah, sholat duhurnya dia sengaja karena dia mau main PS. Akhirnya dia nggak sholat duhur. Maka itu wajib namanya Alex itu dicantumkan di pintu neraka karena dia nggak sholat. Sekali tidak sholat itu namanya wajib tercantum di pintu neraka yang dia pasti akan memasukinya. Makanya amalan yang paling utama kita jaga itu adalah amalan sholat. Santri apalagi ya, jangan males-males sholat, udah ada adzan, tarah. Akhirnya sholat duhur itu bisa jam 2:30 baru sholat duhur. Naudzubillahi min dzalik. Santri itu sebelum adzan 10-15 menit sebelum adzan itu sudah harus wudu, udah harus rapi, sudah bawa sajadah. Yang laki-laki udah di masjid, yang perempuan di aula sudah di aula. Maka itu nanti kita akan selamat daripada godaan setan. Dan setan itu sudah bersumpah malahan. Ini ditulis di sini. Waqala, dan setan itu berkata, fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin.
Setan ini di surat Shad ayat 82 dan 83. Fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu, demi kemuliaanmu, wahai Allah. Dari setan itu bersumpahnya kepada Allah. Karena setan itu tahu bahwa Allah itu ada dan Allah itu maha kuasa. Setan itu tahu. Makanya dia bersumpah atas nama Allah. Fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah, la'uwiyannahum, akan aku sesatkan mereka itu ajma'in semuanya. Jadi target setan itu menyesatkan kita semuanya, semua manusia, yang santri maupun yang tidak santri, yang sholat maupun yang tidak sholat, itu akan disesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang dia itu orang-orang yang ikhlas. Maka orang yang ikhlas itu orang yang tidak bisa disesatkan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu hanya semata-mata karena Allah. Itu namanya ikhlas. Contoh, saya mengaji, ya, itu bukan karena disuruh ustadz, tetapi mengaji ini karena Allah. Saya sholat bukan karena diobrak-obrak oleh ustadz ustadzah, tetapi sholat karena Allah. Itu melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Tidak melakukan sesuatu juga semata-mata karena Allah. Contohnya, saya tidak meminum minuman keras adalah karena Allah, makanya saya tidak minum minuman keras. Saya tidak mencuri barang teman saya, bukan karena takut kepada temannya itu, tapi karena semata-mata karena Allah. Saya tidak gosok sabun teman saya, semata-mata karena Allah. Saya tidak gosok sandal teman saya, semata-mata karena Allah. Saya tidak ngobrol sendiri pas taklim, juga semata-mata karena Allah. Gitu. Terus begitu, berbuat atau tidak berbuat semata-mata karena Allah. Itu namanya ikhlas. Saya sholat tahajud bukan karena diobrak-obrak sama ustadz-ustadzanya, tetapi karena Allah. Kemudian, jadi semua orang itu bisa digelincirkan oleh setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas, ya. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Tambah satu lagi kriteria. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua, orang yang tidak bisa dijerumuskan oleh setan itu adalah orang yang bertawakal, orang yang memiliki sifat tawakal. Tawakal itu apa? Ada yang tahu nggak tawakal? Tawakal itu apa? Tawakal itu menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah, menyerahkan semua takdir kita kepada Allah. Kita udah berusaha nih, ya udah berusaha ikhtiar, nanti hasil semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita udah berbuat baik nih kepada teman kita, gitu kan ya. Dia lagi sakit kita bantuin. Dia lagi nggak punya uang kita kasih jajan. Dia lagi apa kita bantu. Tapi kok dia masih
jahat terus kepada kita, nah maka kita tawakal. Ya udah, serahkan aja kepada Allah. Yang penting saya terus-menerus berbuat baik. Maka orang yang punya sifat seperti itu, dia nggak bisa dijerumuskan oleh setan. Tetapi kalau orang yang nggak punya sifat tawakal, dia mudah dijerumuskan oleh setan. Contohnya gimana? Contohnya yang nggak punya sifat tawakal itu gini. Dia punya teman, temennya udah bantuin, dia udah bantuin temennya, udah jajanin temennya, udah ini temennya segala macam lah, pokoknya udah dibantu. Tapi temennya ini suka ngeresehin dia terus. Suka ngeresehin dia terus. Kalau orang yang tawakal, dia akan terus-menerus berbuat baik. Tapi karena kalau orang yang tidak tawakal, ngapain saya baik-baik sama teman saya yang terus-menerus tidak baik kepada saya. Akhirnya dia berhenti untuk berbuat baik kepada temannya. Karena dia tidak punya sifat tawakal, menyerahkan hasil itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi ya, ini beberapa hal kita ulangi karena ini sangat penting. Yang pertama tadi apa pelajarannya? Kita harus selalu berbuat baik. Yang kedua, mengajak orang lain untuk berbaik. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Yang keempat, selalu membaca ta'awudz atau isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Apa yang keempat? Meminta perlindungan Allah dari godaan setan. Kemudian ada dua orang yang tidak bisa digoda oleh setan. Yang pertama adalah orang yang ikhlas. Yang kedua, orang yang tawakal. Jadi dua sifat ini yang membuat seseorang nggak bisa dijatuhkan oleh setan. Satu apa? Sifat ikhlas. Dua, tawakal. Maka kita harus berusaha keras untuk memiliki sifat ikhlas dan tawakal. Saya ulang lagi. 4 hal yang harus kita kerjakan. 1, berbuat baik. 2, mengajak orang lain untuk berbuat baik. 3, membalas keburukan dengan kebaikan. Yang keempat, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, apabila kita mau membaca Al-Qur'an, maka kita diperintahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan untuk seluruh perbuatan baik itu kita meminta perlindungan Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mau berbuat buruk, boleh nggak meminta perlindungan Allah dari setan? Kalau kita mau berbuat buruk, misalnya ini kita mau ngambil jajanan teman kita, kita ambillah jajanannya, gitu kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi tetap ngambil lah. Itu tidak boleh. Saya mau pakai sandal teman saya, pakai sandal temannya tapi pakai baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka itu enggak boleh. Ya. Karena yang dianjurkan untuk selalu minta perlindungan dari setan itu adalah apabila kita berbuat baik, mengajak orang berbuat baik, dan kita membalas keburukan yang dilakukan oleh orang lain dengan kebaikan.
Oke. Bu dokter mana? Bawa itu enggak? Bawa uang enggak? Saya dompetnya ketinggalan. 10.000. 10.000. Nanti kalau Bu dokter bawa uang nanti langsung dikasih. Kalau enggak nanti dikasih setelah ini. Mana anak-anak boarding? Mana anak-anak boarding? Nah, ini nih yang ini paling ujung hitam. 4 perbuatan yang disuruh kita untuk mengerjakan. 4 hal. Apa? 1, berbuat baik. 2, mengajak kebaikan. 3, berbuat baik kepada orang yang menyakiti atau berbuat jahat. Yang keempat apa? Meminta perlindungan kepada Allah. Siapa namanya? Umar. Noval ya, Noval nanti dapat 10.000 ya, Noval ya. Oke, ingat-ingat ya. Nanti kalau Bu dokter bawa duit langsung dikasih Noval 10.000. Ada lagi enggak? Yang hafal? Siapa yang hafal? Yang tadi 3 ayat yang saya baca dikasih 20.000. Kan tadi ada 3 ayat kan? Yaitu surat Al-A'raf, Al-Mu'minun sama Fussilat. 3 surat itu yang hafal angkat tangan 20.000. Dari Putri ada yang mau angkat tangan enggak? Yang tadi yang saya baca Al-A'raf ayat 199-200, Al-Mu'minun ayat 96-97, Fussilat 34-36. Ada yang hafal? Dibaca nanti dapat 20.000. Gak ada yang hafal? Putri dulu deh. Kan gampang itu kan ayat-ayat yang tadi saya baca tadi loh. Al-A'raf, Al-Mu'minun sama Fussilat. Dinaikkan deh 30.000. 3 ayat itu 30.000. Yang Putri dulu. Angkat tangan. Nggak ada yang bisa? Yang Putra sekarang. Kalau nggak ada yang bisa yang Putri. Yang Putra angkat tangan. Nggak boleh baca. Harus dihafalkan yang tadi. Al-A'raf, Al-Mu'minun, Fussilat 30.000. Dinaikkan 40.000. Ya, ayo siapa ini? Dikri, ayo 1. Oke, itu Al-A'raf 199-200. Yang kedua Al-Mu'minun 96-97. Oke, yang ketiga Fussilat 34-36. Oke, alhamdulillah 40.000. Yang tadi 10.000 siapa Noval ya? Zikri 40.000, berarti ada 50.000. Alhamdulillah. Jadi itu ya untuk hari ini kita pelajarannya sederhana, tetapi kalau kita bisa mengamalkan, inilah sebenarnya dasar kehidupan seorang muslim, dasar berpikir seorang muslim.
dasar pandangan seorang muslim. Artinya apa pandangan itu? Pandangan seorang muslim itu adalah pandangan untuk kebaikan. Pandangan seorang muslim itu pandangan untuk mengajak kebaikan. Pandangan seorang muslim itu adalah pandangan untuk membalas kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah hati seorang muslim. Hati seorang muslim itu adalah hati yang selalu baik, penuh kebaikan. Hati yang selalu pengen mengajak kepada kebaikan. Dan hatinya itu dipenuhi dengan, kalau nanti ada keburukan, saya balas dengan kebaikan. Jadi di dalam hati seorang muslim kalau seperti itu, dia itu nggak ada hati yang dendam, gitu ya. Nggak ada dendam dalam hatinya. Nggak ada sakit hati. Nggak ada sakit hati. Nggak ada hati yang cepat tersinggung. Nggak ada hati yang lemah, lembek. Jadi hati seorang muslim itu selalu hati yang baik, hati yang selalu mengajak kepada kebaikan, dan hati yang selalu ingin membalas keburukan itu dengan kebaikan. Kenapa kok ada dendam sekarang? Kenapa kok ada sakit hati sekarang di hati kita? Kenapa kok kita cepat tersinggung? Karena hati kita itu pengen membalas keburukan yang kita terima dengan keburukan. Teman kita ngeledekin kita, hati kita itu udah pengen balas saja. Nah itu yang salah. Kenapa kok hati kita sakit? Karena kita pengen balas keburukan orang, jadi hati kita jadi sakit. Coba kita nggak pengen balas, kita diledekin, kita disakitin, ya udah. Kapan-kapan kalau ada waktu saya pengen belikan dia jajan. Nah, gitu coba. Kalian disakiti temennya, tetapi hatinya itu bukan hati yang pengen membalas, tapi hati yang pengen membalas kebaikan kepada dia. Maka nanti mikirnya beda. Ya Allah, semoga dia yang kemarin ngeledekin saya, menyakiti saya, Engkau ampuni ya Allah. Engkau jadikan ya Allah dia anak yang soleh dan solehah ya Allah. Nanti kalau saya punya duit ya Allah, saya janji ya Allah, saya akan belikan dia permen ya Allah 5.000 sama kerupuk untuk makan dia nanti. Coba begitu. Tiap hari hati kita seperti itu. Maka nanti hati kita ini menjadi hati yang lemah lembut, tidak menjadi hati yang cepat tersinggung, tidak menjadi hati yang sakit, tidak menjadi hati yang dendam, tidak menjadi hati yang pengen membalas. Kenapa sekarang banyak yang balas dendam, banyak yang pengen menyakiti orang lain? Ya karena itu, karena dia pengen membalas keburukan yang dia terima itu pengen dibalas. Kadang-kadang dia menerima keburukan dari temannya kejahatan, karena dia nggak bisa membalas temannya itu dengan kejahatan, dia balas kejahatan ke orang lain. Naudzubillah. Ini karena hati kita yang tidak tertata. Maka hari ini kita belajar nih. Kita hanya memiliki Islam itu hanya memiliki 4 hal ini aja. 1 apa? Berbuat baik. 2, mengajak orang-orang untuk berbuat baik. 3, membalas keburukan dengan kebaikan. 4, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan. Maka ilmu ini ya, kalian di pesantren, nih santri-santri ya, kalian di pesantren bisa mengamalkan 4 ilmu ini aja, itu udah mencukupi untuk kehidupan kalian di masa dewasa nanti ya. Kalian akan menjadi santri-santri dan manusia-manusia yang memiliki hati yang baik, memiliki pandangan yang baik, memiliki perbuatan yang baik, tangan yang baik, kaki yang baik, dan semua akan menjadi akhlak yang baik. Karena kalian hanya berpegang pada 4 hal ini. Saya mau hari-hari saya berbuat baik. Saya mau hanya mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Saya mau hanya membalas kebaikan kepada orang-orang yang jahat kepada saya. Dan saya selalu berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan. Demikian kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Quran. Yang putri sambil keluar. Waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekali lagi, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma ghfirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.